Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang perkembangan sosio-emosional dan identitas diri. Yang pertama, ada eksplorasi emosi. Emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan, suatu interaksi yang dianggap penting olehnya. Emosi diwakili oleh perilaku yang mewakili atau mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan dari keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Pandangan fungsionalisis mengenai emosi. Emosi terkait dengan berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Seorang anak yang dapat mengatasi berbagai halangan dalam mencapai sebuah tujuan akan merasakan kebahagiaan. Ada pengaturan emosi. Orang tua yang melakukan pendekatan akan memonitor emosi anak mereka. Melihat emosi yang negatif yang dialami anak sebagai kesempatan untuk mengajar anak tersebut. Sebaliknya, orang tua dengan pendekatan penyelangan emosi akan menolak, mengabaikan, atau mengubah emosi negatif. Yang kedua ada perkembangan emosi. Yang kesatu ada perkembangan masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa kanak-kanak akhir, dan masa remaja. Masa bayi. Ada dua tipe dasar dari emosi bayi, diantaranya adalah yang kesatu, ada emosi primer, terkejut, ketertarikan, senang, marah, sedih, takut, dan jijik yang muncul pada usia 6 bulan pertama. Yang kedua ada emosi yang disadari, empati, cemburu, dan bingung, yang muncul pada usia 1,5 tahun dan 2 tahun, serta kebanggaan, malu, dan rasa bersalah yang timbul pada usia 2,5 tahun. Selanjutnya, tangisan. Ada 3 jenis tangisan bayi. Yang pertama ada tangisan biasa, yang kedua tangisan marah, yang ketiga tangisan kesakitan. Awal kemunculan dari berbagai emosi. Emosi primer dari usia 3 bulan, emosinya senang, sedih, jijik. Yang kedua 2-6 bulan, emosinya marah. Usia 6 bulan pertama, emosinya terkejut. Usia 6-8 bulan, emosinya takut. Terus ada emosi yang disadari. Usia 1,5-2 tahun, emosinya empati, cemburu, dan kebingungan. Yang kedua, usia 2,5 tahun, emosinya kebanggaan, malu, dan rasa bersalah. Selanjutnya ada senyuman. Ada 2 macam senyuman pada bayi. Yang satu ada senyuman refleksif, yang kedua senyuman sosial. Selanjutnya ada ketakutan. Ekspresi ketakutan yang paling sering muncul biasanya berkaitan dengan kecemasan terhadap seorang asing, di mana seorang bayi menunjukkan ketakutan dan kegelisahannya terhadap orang asing. Hal ini biasanya timbul secara bertahap. Selanjutnya ada referensi sosial, adalah cara membaca petunjuk emosional dari orang lain sebagai referensi bagaimana perilaku dalam situasi tersebut. Misalnya ketika berhadapan dengan orang asing, apakah mereka harus merasa takut atau tidak terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada perkembangan masa kanak-kanak awal dari usia 2-4 tahun. Peningkatan pesat kosakata mengenai emosi, penamaan emosi yang dialami pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Dapat membicarakan penyebab dan konsekuensi dari emosi tertentu. Dapat menggunakan bahasa emosi pada permainan pura-pura. Usia 5-10 tahun menunjukkan peningkatan kemampuan untuk melakukan refleksi secara verbal tentang emosi. Yang kedua, memahami bahwa sebuah kejadian yang sama dapat menyebabkan perasaan yang berbeda pada orang yang berbeda. Yang ketiga, menunjukkan tingkat kesadaran lebih tinggi dalam mengatur dan mengontrol emosi sesuai dengan standar sosial. Selanjutnya ada perkembangan masa kanak-kanak akhir. Secara singkat, ketika mencapai masa kanak-kanak media atau akhir, seorang anak menjadi lebih reflektif dan strategis dalam kehidupan emosional. Tetapi anak-anak dalam usia ini memiliki kemampuan menunjukkan emosi yang tulus dan pemahaman emosional yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangan masa remaja. Seorang remaja akan sering merajuk, tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi mereka, hanya sedikit atau bahkan tanpa provokasi sama sekali. Mereka bisa saja meledak di depan orang tua atau saudara mereka. Hal ini mungkin saja disebabkan karena mereka menggunakan defense mechanism
dengan cara melakukan displacement emosi mereka kepada orang lain. Penemuan ini menyatakan remaja adalah orang yang sangat moody dan mudah berubah-ubah emosinya. Selanjutnya ada masalah emosional, stres, dan coping. Depresi adalah gangguan mood di mana seseorang merasa tidak bahagia, tidak bersemangat, memandang rendah diri sendiri, dan merasa sangat bosan. Depresi pada anak-anak. Dalam pandangan Beck, depresi pada anak dilihat sebagai hasil perkembangan dari dua kecenderungan kognitif. Yang ke satu, anak terlalu memperlihatkan petunjuk negatif di lingkungan, dan yang kedua, mengidentifikasi diri mereka sebagai sumber dari kejadian negatif. Selanjutnya ada depresi pada orang tua. Penelitian pada anak-anak dengan orang tua yang mengalami depresi memperlihatkan bahwa depresi pada orang tua sangat berhubungan dengan masalah penyesuaian diri dan gangguan psikologis. Dalam kasus ini, permasalahan profiler mungkin saja menjadi faktor kunci yang menimbulkan masalah penyesuaian diri kepada anak-anak alih depresi orang tua mereka. Ketika orang tua mengalami depresi, sangat penting bagi anak untuk mengembangkan persahabatan yang kuat di luar rumah atau sukses di sekolah dan di lingkungan pergaulan. Selanjutnya ada depresi pada remaja. Depresi lebih mungkin terjadi pada masa remaja dibandingkan pada masa kanak-kanak. Penyebab dari perbedaan antara jenis kelamin ini adalah remaja putri cenderung untuk tenggelam dalam depresi mereka. Self-image dari remaja putri, terutama body image-nya, cenderung lebih negatif dibandingkan dengan remaja putra. Puber terjadi lebih cepat pada remaja putri jika dibandingkan dengan remaja putra, sehingga remaja putri mengalami berbagai perubahan pengalaman hidup yang sangat banyak. Itu dapat meningkatkan depresi. Selanjutnya, bunuh diri. Bunuh diri kematian terbesar yang kebanyakan dialami remaja. Remaja putri lebih mungkin untuk melakukan bunuh diri dibandingkan remaja putra. Biasanya remaja putra lebih beraksi dalam bunuh diri. Remaja putra biasanya menggunakan cara-cara yang lebih mematikan seperti senjata api. Sedangkan remaja putri melakukan caranya dengan tidak langsung seperti memotong urat nadi atau menelan pil tidur berlebihan. Yang selanjutnya, stres dan coping. Stres adalah respon individu terhadap situasi dan peristiwa yang mengancam dan menuntut kemampuan coping individu tersebut. Selanjutnya ada coping terhadap stres. Anak yang menguasai beberapa teknik coping akan lebih mungkin untuk beradaptasi dan berfungsi dengan kompeten ketika dihadapkan dengan stres. Anak-anak cenderung untuk mengaplikasikan strategi coping mereka ke semua situasi yang menyebabkan stres. Orang dewasa dapat membantu hal ini dengan memberikan contoh bagaimana menggunakan strategi pada situasi yang menguntungkan bagi mereka. Selanjutnya ada coping terhadap kematian. Kematian orang tua dapat menunjukkan beberapa faktor, diantaranya karena AIDS, kanker, bunuh diri, atau pembunuhan. Selain itu, anaknya mendapat pengasuhan yang baik dari anggota keluarga yang ditinggalkan selama masa berkabung, atau anak yang dibantu oleh pengasuh lain akan mengalami stres yang lebih rendah karena perpisahan ini. Bab selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku individual dan karakteristik dan respon emosional. Para ahli perkembangan sangat tertarik khususnya terhadap temperamen bayi. Chess dan Thomas membagi bayi menjadi yang pertama, easy child, yang kedua, difficult child, yang ketiga, slow to warm up child. Sedangkan Rothbard dan Betts menyatakan temperamen dapat diklasifikasi berdasarkan pendekatan analisis positif, aktivitas negatif, dan kendali yang disadari. Selanjutnya, attachment. Attachment adalah ikatan emosional yang erat antara dua orang. Pada masa bayi, kontak yang menimbulkan rasa nyaman dan kepercayaan adalah faktor penting dalam perkembangan attachment. Attachment berkembang dalam 4 tahap selama masa bayi. Yang pertama ada tahap 1, lahir sampai 2 bulan. Bayi secara instingtif menunjukkan attachment mereka pada semua figur manusia. Tahap 2, 2-7 tahun, attachment mulai terfokus pada set figur. Tahap 3, 2-24 bulan, attachment yang spesifik mulai berkembang. Tahap 4, 24 bulan ke atas, anak mulai sadar terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Diri dan identitas. Pemahaman diri adalah representasi kognitif anak mengenai diri atau self.
dan merupakan substansi dan isi dari konsepsi diri anak. Sebagai contoh, anak usia 11 tahun paham bahwa dia adalah seorang pelajar, anak laki-laki, pemain bola, dan anggota keluarga. Perubahan dalam perkembangan terbagi menjadi 4. Yang pertama masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak awal, yang ketiga masa kanak-kanak madya dan akhir, yang keempat masa remaja. 5 karakteristik utama pemahaman diri pada anak. 1. Kebingungan mengenai diri, pikiran, dan tubuh. 2. Deskripsi konkret. 3. Deskripsi fisik. 4. Deskripsi aktif. 5. Estimasi berlebihan positif dan realistis. Pengambilan perseptif yaitu kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Ide dari Piaget ini menjadi fondasi untuk pandangan kontemporer bahwa pengambilan perspektif memegang peran penting dalam pemahaman diri. Apa itu self-esteem atau konsep diri? Konsep diri untuk menjelaskan tentang evaluasi yang domain spesifik yang dilakukan seseorang terhadap dirinya. Secara singkat, self-esteem adalah evaluasi diri yang bersifat global, sedangkan konsep diri adalah evaluasi diri spesifik domain. Apakah identitas itu? Identitas adalah potret diri yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri pada setiap individu yang membedakan diri dengan yang lain. Pada level yang paling minimum, identitas terdiri dari komitmen terhadap arah karir, ideologis, dan orientasi seksual. Menyatukan komponen identitas ini bisa menjadi proses yang panjang dan sulit dengan melibatkan penolakan dan penerimaan sebagai peran dan wajah. 4. Identitas aliran Erikson. 1. Identity diffusion. 2. Identity foreclosure. 3. Identity moratorium. 4. Identity achievement. Konteks sosial memegang peran penting dalam identitas. Orang tua adalah figur yang penting dalam perkembangan identitas remaja. Orang tua yang demokratis dan memfasilitasi perkembangan identitas, sedangkan orang tua yang otoriter dan permisif, tidak individuality dan connectedness dalam hubungan keluarga sama-sama berpengaruh pada perkembangan identitas. 3. Peran konteks sosial terhadap perkembangan identitas. Yang pertama, peran keluarga. Yang kedua, budaya dan etnis. Yang ketiga, gender. Sekian video presentasi dari kita berdua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.